Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi nih sama kelompok 1 dengan anggota Priscilia Prisnawati, Nisa Rahmadani, Maria Maya Dakosta, Tessa Frida Destiana, dan Andita Kusuma Putri. Di video kali ini kita akan membahas tentang transaksi antar entitas yang meliputi persediaan dan aktiva tetap. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi, seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya, atau sebaliknya. Nah, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 65 revisi 2014 tentang laporan keuangan konsolidasian menjelaskan bahwa transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, transaksi antar entitas ini dibagi menjadi 3, yaitu transaksi hulu, transaksi hilir, dan transaksi lateral. Apa sih transaksi hulu? Transaksi hulu sering disebut juga dengan transaksi downstream, yaitu transaksi penjualan dari entitas induk ke entitas anak. Yang kedua, transaksi hilir atau sering disebut dengan upstream, yaitu transaksi penjualan dari entitas anak ke entitas induk. Dan yang terakhir adalah transaksi lateral, adalah transaksi antar entitas anak lebih dari satu. Entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan dari entitas anak dan entitas induk secara keseluruhan. Nah, laporan keuangan ini sering disebut sebagai laporan keuangan konsolidasian. Nah, dalam Pernyataan Standar Akuntansi nomor 65 revisi 2014 mendefinisikan bahwa laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya mencakup aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Pada konsep konsolidasi itu ada 3, yaitu entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal, satu laporan keuangan yang disebut sebagai laporan keuangan konsolidasian. Transaksi penjualan persediaan, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang pertama, dampak terhadap pencatatan entitas induk. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Namun ketika persediaan tersebut telah terjual, keuntungan atau kerugian atas penjualan akan terrealisasi. Yang kedua, dampak terhadap jurnal eliminasi. Keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi seluruhnya dengan mengurangi nilai persediaan. Namun, ketika persediaan sudah terjual sebagian pada periode tersebut, maka sebagian keuntungan atau kerugian penjualan persediaan yang belum terrealisasi harus dieliminasi. Terdapat 3 skenario. Yang pertama, seluruh persediaan terjual. Yang kedua, seluruh persediaan belum terjual. Dan yang ketiga, sebagian persediaan terjual. Untuk skenario 1, seluruh persediaan terjual dapat digambarkan dalam bagan berikut. Terkait penjualan ke entitas anak, PTP melaporkan keuntungan sebesar 4 juta atau hasil dari 10 juta dikurangi 6 juta, hasilnya 4 juta. Keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh PTS dari PTP sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi.
Oleh karena itu, tidak ada jurnal yang dibuat oleh PTP terkait penangguhan keuntungan transaksi hulu. Pada skenario kedua, yaitu seluruh persediaan belum terjual. Nah, keuntungan atas penjualan yang dibukukan PTP sebesar 4 juta itu belum terrealisasi. Karena hingga akhir periode, persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut. Jadi, transaksi penjualan persediaan pada ilustrasi ini merupakan transaksi hulu. Maka PTP mencatat keuntungan yang belum terrealisasi secara penuh. Untuk skenario 3, sebagian persediaan terjual dapat digambarkan dalam bagan berikut. Persediaan yang diperoleh oleh PTP baru 75% yang telah terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta atau 25% dikali 4 juta. Sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut. Transaksi penjualan aset tetap antara entitas dalam satu kelompok usaha sering terlibat berbagai transaksi. Salah satunya adalah transaksi jual beli aset tetap. Aset tetap sebagai salah satunya aset yang penting dalam mendukung operasional perusahaan seringkali diperoleh entitas dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain, yang juga entitas anak dari entitas induk yang sama. Kemudian terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang dampak terhadap pencatatan entitas induk, transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan. Yang dampak terhadap jurnal eliminasi, seperti halnya dengan transaksi jual beli persediaan di bab 5, transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dilihat dari sisi konsolidasi, aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Dengan demikian, selama aset tetap tersebut masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak belum terrealisasi. Untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian, maka dibuat jurnal eliminasi atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut. Keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Sedangkan untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya bangunan, mesin, kendaraan, keuntungan atau kerugian terrealisasi pada aset tersebut digunakan. Transaksi penjualan aset tetap terbagi menjadi dua, yaitu transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan dan transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Di sini transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan, di mana entitas induk sering terlihat pada transaksi penjualan tanah ke entitas anak dan atau terlihat pada transaksi penjualan tanah atas entitas induk ke entitas induk. Transaksi tersebut entitas induk membukukan keuntungan atau kerugian penjualannya. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi jika tanah tersebut digunakan oleh entitas anak. Realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah tersebut terjadi pada saat pelepasan tanah. Pelepasan tanah bisa terjadi karena penjualan, penghentian pengakuan, atau pertukaran. Aset tetap yang diperoleh dari anak atau diperoleh dari entitas induk harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi hulu, aset tetap dicatat secara penuh oleh entitas induk. Sedangkan
keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari entitas hilir, aset tetap dicatat entitas induk sebesar porsi kepemilikannya di entitas anak. Jurnal eliminasi diperlukan untuk menyesuaikan nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara entitas induk dengan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan